Januari 25 adalah cipta kondisi. Kemudian premium oplosan dan tabung gas LPG yang langka. Kasus nikel di Raja Ampat. Lalu 4 pulau dari Aceh pindah ke Sumatera Utara. Kemudian pemblokiran 120 juta rekening oleh PPATK. Kemudian tanah rumah nganggur lebih dari 2 tahun akan disita oleh negara. Kemudian pagar laut yang diperintahkan presiden untuk dibongkar ternyata tidak jadi dibongkar. Kemudian pemangkasan anggaran untuk kebijakan yang merugikan sektor lainnya. Kemudian juga dimanjanya DPR dengan fasilitas budget tambahan yang luar biasa besarnya. Masalah itu terus ada di sosial media. Sebulan rata-rata dalam 10 bulan ini ada 2 atau 3 kebijakan ngawur yang dibuat untuk membuat masyarakat resah, ngamuk, dan marah-marah. Semua itu masyarakat lampiaskan melalui sosial media karena media mainstream tidak menangkap pesan itu. Jutaan upload dan re-upload setiap hari selama 300 hari kerja Kabinet Merah Putih oleh Pak Prabowo ini terjadi kemarahan yang menumpuk. Kemudian sang mastermind mulai melakukan aksinya perlahan, melakukan agitasi, yaitu dibuat test case pertama dengan judul Indonesia Gelap di sosial media. Terjadi pengerahan manusia untuk bergerak dan menggunakan hashtag ini dalam gerakan atau movement. Walau tidak ada narasi yang jelas dan tidak jelas tuntutannya apa, semuanya hanya untuk memancing turun ke jalan dan memancing komen sebanyak-banyaknya di sosial media. Komen tadi adalah data yang diperlukan oleh AI. Bulan Agustus agaknya jadi target. Dicoba lagi dengan mengibarkan bendera Rebel One Piece. Menggeser lagi dengan gerakan turun ke jalan di Pati sebagai test case berikutnya. Di mana dana yang tidak mengalir ke daerah itu karena ditahan di pusat dengan alasan tidak ada dana, maka kepala daerah menaikkan pajak PBB yang membuat massa marah lagi. Disulut dengan pejabatnya menantang warga. Dan inilah yang ditunggu-tunggu. Pejabat menantang rakyat. Kita sudah tahu sekali, rakyat sudah dibuat marah. Sudah dibilang, lu yang gelap, ndasmu. Sini datang berapa aja kalau berani. Kemudian ditolol-tololin, kemudian dijoget-jogetin. Ya semua itu bahan untuk diviralkan. Bahan seperti begini kok disia-siakan. AI mah senang dapat bahan beginian. Demo di Pati hampir bisa menggeser ke daerah-daerah lainnya. Untung bisa ditahan. 20 Agustus mulailah akun-akun buzzer menggiring opini akan ada aksi besar-besaran dan semuanya tertata rapi karena secara data kalau kita minta AI sebagai penasihat kita maka sarannya ya demo besar-besaran. Persis seperti apa yang buzzer kerahkan bahwa pada tanggal 25 Agustus akan ada demo besar. Tidak diketahui siapa yang mengelola demo, siapa koordinator lapangannya, siapa penyelenggaranya. Bahkan sampai tanggal 24 Agustus pun sehari sebelum pergerakan belum diketahui siapa yang bermain, siapa yang mengomandani aksi massa itu. Akhirnya aliansi-aliansi mahasiswa memasukkan surat demo untuk terlibat dalam aksi demo yang diartikan mereka bergerak. Mereka juga terprovokasi, terinspirasi juga dengan gerakan turun ke jalan. Kemudian mulailah para shadow dari mastermind itu turun di sela-sela ojol dan di sela-sela mahasiswa serta masyarakat yang berdemo. Mereka sudah terlatih, masuk cepat hilang cepat, selalu membawa molotov dan alat bakar. Para shadow ini menarget polisi dan menyakiti polisi agar terjadi konflik antara pendemo dengan polisi. Namun pendemo diprovokasi terus untuk tidak menyerang tentara agar memberi kesan tentaralah yang bermain agar darurat militer keluar. Semua ini yang bekerja adalah dalam skrip AI. Kemudian dapat momentum Brimob ngamuk menabrak ojol yang jadi korban. Yang tentunya kita berduka sedalam-dalamnya. Dan terjadilah stigma bahwa rezim ini terjadi pelanggaran HAM. Cipta kondisi ini dibuat dengan sengaja, by design. Kita tahu AI itu bodoh politik di awalnya. Namun kalau di training dan diisi dengan data-data, maka dia bisa menganalisa jauh lebih pintar dari otak manusia. Terpintar sekalipun, 100 kali lebih pintar dan lebih cepat. Kita ke fakta AI yang dibuat CIA. Test case pertama adalah di kebakaran LA. Beritanya ke seluruh dunia itu menggunakan AI, baik gambar maupun tulisan melalui sosial media. Apa alasan Amerika menggunakan AI? Selain untuk alat perang dan propaganda, CIA menggunakan AI untuk menghancurkan citra Gubernur California Gavin Newsom, tokoh karismatik kandidat kuat Presiden Amerika dari Partai Demokrat untuk nanti bermain di tahun 2028.
AI berhasil membuat California panik dan bergantung pada federal Amerika. Setelah menang, itu baru awal CIA menggunakan AI. Sekarang AI tersebut semakin pintar. Dipakai untuk serangan Amerika ke Venezuela bulan lalu. Juga ketika Israel menyerang ke Iran, AI adalah advisernya yang dengan tepat mengeksekusi tempat-tempat nuklir Iran. Dan sekarang sepertinya digunakan ke Indonesia oleh aktor non-state lokal dan internasional. Lokalnya kalian pasti tahu dan internasionalnya juga kalian sudah pasti tahu lah. Yang penting diciptakan kondisinya, di beritanya. Semua menggunakan kekuatan sosial media. Opini makingnya sosial media, bukan media mainstream lagi. Bukan 60 media yang kemarin disensor itu loh, bukan. Gak ada gunanya itu mah. Coba sekarang masukkan data negatif pemerintahan Prabowo, maka AI akan menyarankan apa yang terjadi kemarin. Susah memang kalau kepala pejabat hidupnya itu di masa lalu. Lihatnya adalah pengalamannya di masa lalu. Selalu mengagung-agungkan glory from the past. Susah bernegara kalau kayak gitu. Ke depan yang berpikir maju atau berpikir ke depan ya hanya AI yang menggunakan data sekarang. AI itu nggak ada glory from the past. Dia glory for future. Jadi teman-teman, 17 tuntutan masyarakat di sosial media saat ini pun menjadi rapi dan tajam dengan AI. Itulah jeniusnya generasi kita ini yang membawa perubahan, yang muda-muda itu. Bukan anggota DPR yang dimanja dengan fasilitas dan uang. Bukannya banyaknya menteri dan wakil yang menjadi solusi. AI aja dimanfaatkan, mungkin dengan 10 kementerian selesai masalah bangsa ini. Coba deh, wahai penasihat presiden, masukkan prompt apa solusi untuk rakyat dengan masalah di pemerintahan dalam 1 tahun terakhir ini. Maka keluarnya ya 17 solusi itu kurang lebih yang saat ini ada di masyarakat. Juga ketika ditanya bagaimana caranya Indonesia Emas 2045 bisa terjadi, maka jelas jawabannya, zerokan korupsi yang nomor 1. Bukan menaikkan ekonomi 8% setahun. Itu nanti setelah tidak ada korupsi. Peace.